فلا هادي له. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, nafsu bizikri wa ta'zim, ketua yayasan dan pengasuh lembaga pendidikan Nurul Ulum Masanggar, Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan di MTS Miftahul Ulum Masanggar yang saya hormati, beserta guru-guru dari utusan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Babul Ulum 2 dan PAUD, serta seluruh pengelola yang berbahagia. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sholawat beserta salam mari kita aturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan membawa kita minal zulumati minal nur minal dhalali ila rasyad. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk lebih efisiennya waktu, mari acara ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah kepada yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Ali Wafa. Mohon berkenan untuk memimpinnya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'i sholihin wal malaikatil muqarrabin wa ila Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah wala tarafi di setujuan dengan Tuhan di tempat asal di tempat DS itu juga NPI antara Allah Subhanahu wa taala di mana seperti itu sana ikan nasi pun berkumpul dengan makan kukur dan masuk pada urusan berukan untuk mengerti tidak botol sebetulnya juga terapi daya setuju nabi Muhammad setuju saya hadir saat makin untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh umur yang paling sebuah tulisan itu macam perlu kukur. Qaddasallahu ruhuhu wa nawwarahu wa jadahu wa ja'ala Allahu rabbahum radatan min diyar jannah ilaina min barakatihim wa rahmatihim wa syafaatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mantermuga acara saat makin itu sama Allah Subhanahu wa taala itu ada intangan juga mantermuga karena ada khususnya lembaga amin rabbana amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami kemas acara pada siang hari ini semi formal walaupun tidak begitu formal. Mohon maaf kepada para tamu, bapak-bapak sekalian, terutama Bapak Aan Fauzi dan Bapak Taufik selaku pemateri pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, kenapa teman-teman sekalian kami undang ke sini? Kami undang agar teman-teman sekalian tahu bagaimana cara kita menyusun, bagaimana kita cara membuat tujuan pelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, kemudian modulnya bagaimana tentang kurikulum merdeka. Teman-teman sekalian, penting bagi guru untuk melakukan hal itu, karena bagaimanapun juga seorang guru harus ditempa dengan hal-hal yang seperti itu di dalam kelas. Bagaimana perangkat pembelajaran ketika mengajar, bagaimana Bapak Ibu membawa
referensi, bahkan membawa HP sebagai referensi lain kepada Bapak Ibu. Mohon Bapak Aan, Bapak Taufik, kami di sini di MTS memang sengaja memperbolehkan Bapak Ibu ketika mengajar membawa HP, yang kegunaannya untuk referensi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Karena segala sesuatu kalau kita cari di internet, di Google pasti ada, dan Bapak Ibu menemukan hal itu ketika ada inspirasi ketika mengajar di dalam kelas. Bahkan teman-teman kadang-kadang siswa bertanya kepada Bapak Ibu guru di sini, tinggal share di Google langsung keluar jawabannya. Hal itu memudahkan, oleh karena itu Bapak Ibu di sini di MTS, bahkan di lembaga-lembaga kami perbolehkan untuk bawa HP sebagai referensi untuk belajar. Kemudian hal yang sangat penting adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian mencetak anak didik kita menjadi orang yang berwawasan luas, kemudian berpikiran yang luas, bekerja yang cepat dalam mengatasi soal-soal, mengatasi masalah-masalah di dalam kelas, ketidaktahuannya dan semacamnya. Hal itu penting bagi Bapak Ibu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuannya, sehingga Bapak Ibu, karena ketika berada di dalam kelas, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas adalah Bapak Ibu sekalian, sebagai tumpuan pertanyaan dari siswa-siswi kita. Kalau Bapak Ibu kurang pengalamannya, kurang wawasannya, maka siswa-siswi kita terkendala dengan hal-hal yang tidak Bapak Ibu ketahui. Oleh sebab itu, sengaja pada siang hari ini kita bertemu di sini untuk bagaimana caranya kita menjadi guru yang profesional. Setidaknya ya mendekati profesional lah kalau seperti itu. Walaupun tidak 100% profesional. Walaupun pemerintah mengukur profesionalitas keguruan itu melalui sertifikat tenaga pendidik. Tetapi kami di sini mengedepankan bagaimana Bapak Ibu memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi itu tetap mengacu kepada aturan yang ada. Kalau misalnya kelas 1 sekarang kurikulum merdeka, bagaimana Bapak Ibu tahu kurikulum merdeka itu apa? Kemudian bagaimana prosesnya? Kemudian bagaimana cara ajarnya? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Itu penting bagi Bapak Ibu untuk diketahui. Hal-hal yang semacam ini akan dikupas tuntas oleh kedua beliau ini yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat dan barokah, membawakan hasil yang sangat memuaskan bagi kita. Terutama nanti kalau Bapak Ibu, Pak Aan dan Pak Taufik punya file-filenya, bagaimana cara menyusunnya, nanti kami sangat berbahagia sekali kalau itu diberikan kepada kami, nanti kita tindak lanjuti untuk proses selanjutnya. Karena kita pada tanggal 4 Oktober ini akan ada penilaian kinerja kepala madrasah. Penilaian kinerja kepala madrasah itu yang tentunya dengan perangkat pembelajaran yang ada itu adalah ruhnya Bapak Ibu sekalian. Sebagai tenaga pendidik, kalau misalnya tidak ada rumusan pembelajaran dari Bapak Ibu, tidak punya perangkat, tidak punya RPP, tidak punya prota, promis dan semacamnya, maka pembelajaran di dalam kelas ngawur. Artinya ke sana, ke sini, ke sana, bahkan ada yang ke situ. Ini perlu oleh Bapak Ibu ketika berada di dalam kelas dipegang. Itu acuan utamanya ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas. Dan kami pasrahkan
kepada kedua beliau untuk mengupas tuntas tentang hal ini. Dari kami sebagai kepala madrasah mewakili seluruh dewan guru beserta kepala madrasah yang lain, mohon maaf atas sambutan yang kurang memuaskan, mungkin mengecewakan kepada para pemateri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat kami persiapkan, dan semestinya dan tadi direncanakan di aula, cuman ada beberapa hal yang tidak memungkinkan kami pindah ke kantor ini. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu, keadaan yang sempit semoga menjadi lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTS Miftahul Ulum Karangsoren Pasanggar, yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru sekalian. Saya merasa bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Guru yang luar biasa ya Pak Aan ya. Kemudian juga tak lupa pula saya hormati pemateri kita Bapak Aan Fauzi Arif. Beliau dari SMA Tahfidz Darul Ulum Banyuanyar. Kebetulan beliau satu angkatan dengan saya di dalam program pendidikan guru penggerak yang telah lama dicanangkan oleh kementerian, yaitu dalam hal ini Kemendikbudristek. Mungkin kalau dalam ranah Kementerian Agama masih belum ada sinkronisasi antara Kemendikbudristek dengan Kemenak. Jadi untuk pendidikan guru penggerak, insya Allah Kemenak akan menyusul di kemudian, insya Allah Pak. Kemudian yang selanjutnya, untuk saya sendiri ini sudah bukan orang luar lagi, karena terus terang Pak Aan di depan saya yang luar biasa ini merupakan paling jauh Lema Popo ya. Jadi ada saudara saya, ini kebetulan ipar saya. Di sana juga ada paman saya Pak. Jadi saya bukan orang luar, cuma saya merasakan apa istilahnya, saya orang dalam sekaligus juga operator dari MTS, dan baru sudah beberapa tahun, sudah lama tidak menginjakkan kaki di kantor MTS ini. Jadi kerinduan demi kerinduan itu sudah cukup mendarah daging. Jadi saya merasa bersyukur sekali berada di lingkungan Bapak Ibu Guru sekalian. Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami datang tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, kami datang ke sini bukan untuk menggurui, tetapi untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman,
Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu kami mencoba memberikan aktualisasi positif di lingkungan sekolah, yang kemudian kami ditugaskan untuk menyerap segala temuan-temuan di bawah, seperti apa Bapak Ibu guru mengalami penerapan budaya positif. Jadi kami datang di sini membawa sebuah modul yang judulnya itu adalah modul budaya positif, yang kemudian kebetulan karena kepala sekolah berharap untuk bisa juga kita berkolaborasi di dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tentunya di sana akan diarahkan ke paradigma baru pembelajaran yang sudah sangat sering Bapak Ibu dengar, yang namanya kurikulum merdeka. Jadi itu nanti mungkin sebagai bonusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita simak bersama-sama penyampaian dari pemateri kita pada kesempatan kali ini tentang modul budaya positif. Dalam hal ini kepada Bapak Aan Fauzi Arif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri. Tak kenal maka tak sayang. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Fauzi Arif. Saya berada di SMA Tahfidz Darul Ulum Banana, Pondok Pesantren Darul Ulum Banana, seperti itu. Saya satu angkatan dengan beliau Bapak Taufik di calon guru penggerak. Kami ditugaskan oleh kementerian untuk membawakan atau untuk men-sharingkan pengalaman kami, belajar kami di calon guru penggerak serta di kelas yang kami terapkan sebagai budaya positif seperti itu. Saya tanggung-tanggung, santai-santai aja. Santai lah. Ya, saya bukan asli kementeriannya. Kita mulai konsep utama modul budaya positif. Yang pertama dari perubahan paradigma belajar. Jadi yang kita harapkan itu bukan siswa itu selalu berprestasi, tapi siswa itu merasa akan rindu kepada kita, akan merasa ketika kita tidak datang itu rindu. Pak, kenapa aku nggak masuk? Pembelajarannya Bapak menyenangkan, pembelajarannya Bapak yang sangat kami rindukan, seperti itu. Jangan sampai ketika awal sebelum saya masuk jadi guru penggerak itu awalnya Pak lagi pakai rajinnya masuk, kapan liburnya, kapan nggak masuknya, seperti itu. Jangan sampai tidak seperti itu. Ya, jadi kami mungkin bisa menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu untuk merubah diri kita sendiri seperti itu. Oke, yang kedua ada disiplin positif Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita memulai dari diri sendiri. Contohnya dulu sebelum saya masuk di calon guru penggerak, memang yang pertama perangkat itu kurang lengkap Bapak Ibu. Jujur, perangkat kurang lengkap. Terus yang kedua, kalau seandainya ada siswa bermasalah dengan BK, kayaknya kita sebagai guru pendidik itu cuma ngajar aja seperti itu. Tidak ada solusi bagaimana kita menyampaikan, kenapa kamu, atau didekatkan seperti itu. Jadi kita intinya anak didik kita sebagai anak seperti itu. Terus yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Jadi anak didik kita itu juga manusia Bapak Ibu. Anak didik kita itu juga butuh perhatian. Anak didik kita itu juga butuh kasih sayang kita. Bagaimana kita menyikapinya? Karena beda anak beda Bapak Ibu. Salah satu contohnya di kelas saya itu ada yang keterbelakangan. Maaf, bukan tapi dengan adanya kita kasih sayang, sentuhan dan sebagainya, bimbingan, memang butuh waktu memang Bapak Ibu. Ketika kita selesai jam ngajar kan kita, kalau saya sendiri itu pulang langsung, tidak mencatat dulu bagaimana kondisi siswa, mana yang keterbelakangan, mana yang tidak bisa membaca, mana yang tidak bisa berkalian dan sebagainya. Setelah mengikuti diklat ini, alhamdulillah Bapak Ibu, saya meluangkan waktu biasanya pulang jam 1 sampai jam 4 sampai jam 5 masih ada di sekolah untuk membimbing mereka.
seperti itu. Dan alhamdulillah dari yang ada yang kurang tahu membaca, kurang tahu perhitungan dan sebagainya, alhamdulillah bisa Bapak Ibu seperti itu. Mungkin sharing, mungkin pengalamannya saya seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak kita sangat haus dengan motivasi, sangat haus sekali seperti itu. Kadang-kadang di kelas itu saya menjumpai sebelum melakukan mendiklat guru penggerak seperti itu, semua siswa kadang-kadang ada yang tidur, ada yang nyeleneh, ada yang permisi ke kamar mandi sampai 1 jam seperti itu. Intinya mereka ingin motivasi, dan motivasinya mereka kadang-kadang salah Ibu. Dia mau menemukan motivasi di luar kelas seperti itu. Itu sangat tidak dimungkinkan, tidak diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian seperti itu. Posisi kontrol restitusi. Jadi kita bukan hanya Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melanggar, siswa saya namanya si A ternyata tidak bawa buku pelajaran. Pada saat saya sebelum diklat itu ya pasti dimarahin, disuruh berdiri dan sebagainya. Tapi ketika ada namanya posisi kontrol restitusi, kita tidak menyalahkan siswa Bapak Ibu. Setelah selesai pembelajaran, ceritanya sharing. Setelah selesai pembelajaran, saya panggil siswa itu, saya panggil. Kenapa kamu tidak bawa buku pelajaran? Banyak alasan yang masuk akal. Salah satu contohnya, ketika hadiran, katanya di pondok pesantren itu ada hadiran seperti itu pas murah-murah jam 7. Otomatis kan anak-anak itu keburu-keburu kan, pingin cepat masuk seperti itu, akhirnya lupa. Seperti itu kan masuk akal seperti itu. Jadi kita terima seperti itu. Jadi bagaimana mereka membuat kita menyadarkan mereka, bagaimana kita membuat mereka sadar dan ingin berubah dengan perilaku mereka, perilaku yang menyimpang mereka seperti itu. Kalau seandainya kita cuma membuat punishment atau hukuman seperti itu, dia memang jerah di awal, tapi tidak bakalan menyadari mereka. Jadi mereka cuma dendam, tukang ngopol, awas kalau seandainya punya anak nanti saya jadi gurunya. Balas dendam seperti guru sepertinya. Iya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Jadi apa perbedaannya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Nah, menurut saya setelah saya mengalami proses di diklat di sini, kalau peraturan kelas kita buat Bapak Ibu, kita buat seperti saya contoh. Kalau seandainya kita berkendara di daerah kota, kita harus pakai helm, betul kan ya Bapak Ibu? Jadi itu keharusan. Tapi apa yang kita yakini selamat Bapak Ibu. Mungkin kalau seandainya kita celaka atau apa, setidaknya kita masih selamat seperti itu Bapak Ibu. Jatuh dari kendaraan itu kita yakin selamat. Contoh lagi kemarin ada namanya musim corona, pakai masker. Itu peraturan Bapak Ibu. Tapi apa yang kita harus yakini, bahwa dengan adanya masker mungkin bisa mencegah masuknya corona ke kita seperti itu. Jadi itu yang kita benahi, bukan salah untuk membuat peraturan betul, tapi kita tambahin lagi untuk mereka yakini bahwa peraturan kelas ini bisa membuat mereka nyaman di dalam kelas seperti itu. Oke, segitiga restitusi nanti lebih jelasnya, nanti panjang lebarnya dari posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, Pak Taufik akan menjelaskan. Saya menjelaskan pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia seperti itu. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Jadi kita memasuki era baru Bapak. Bukan karena setiap menteri beda kurikulum, beda lagi enggak Bapak. Kita memasuki era baru di mana kita pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi apa yang dibutuhkan murid beda-beda. Ada siswa itu yang namanya audio, suka dengar, biasanya duduk di depan. Ada yang visual, juga ingin kalau seandainya bolpen hitam terus
kayaknya bosan mereka seperti itu. Jadi ada spidol hitam, biasanya yang juga beliau yang anak-anak yang bawa itu biasanya. Kalau yang bisa bawa spidol merah, bawa spidol hitam, ada stabilonya dan sebagainya, warna-warni seperti itu. Jangan dimarahin itu, memang kebutuhannya mereka seperti itu. Jadi kita harus sadar diri seperti itu. Oh ternyata ini visual, oh ini ternyata audio, ini hanya kok nggak nulis, nah seperti itu. Kadang-kadang dengan mereka mendengarkan aja sudah bisa. Itu namanya audio. Ada yang juga, ada yang di kelas kita itu, kelasnya saya ada yang lari-lari baru ngerti. ada yang jalan-jalan baru paham. Ada yang pokoknya melakukan aktivitas. Itu namanya kinestetik Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui karakter siswa kita. Seperti itu. Biar apa? Biar kita nanti menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Nah, jadi profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah tujuan yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita menciptakan bagaimana siswa itu beriman dan bertakwa seperti itu. Bagaimana mereka itu sadar diri bahwa kita pada saat awal pelajaran tidak kemana-mana, duduk di tempat belajar dan membaca doa seperti itu sebelum pelajaran seperti itu. Jadi menyadari mereka tanpa harus ayo berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu lagi. Jadi pas duduk anak-anak langsung berdoa seperti itu yang diharapkan seperti itu. Oke, yang kedua ada namanya berkebinekaan global. Karena kebutuhan anak dengan kebutuhan kita berbeda. Saya sendiri dulu masih ingat zamannya saya itu ada zamannya HP SMS Bapak Ibu. HP not seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekarang anak sekarang itu ada HP not sudah Bapak Ibu. Zamannya sudah ada Android, zamannya sudah ada aplikasi banyak macam-macam. Ada kuesioner dan sebagainya. Bisa jawab pertanyaan apapun di situ Bapak Ibu. Dan betul seperti itu. Jadi mereka itu banyak keluasannya dan seperti itu. Jangan sampai kita sebagai guru penggerak, cuman kita sebagai guru menyediakan fasilitasnya seperti itu. Apalagi katanya kepala sekolah, guru bisa membawa ke dalam kelas. Jadi memanfaatkan, mungkin ada siswa yang mau silahkan untuk menambah ilmu wawasannya, sediakan. Jadi media pembelajaran kita harus dilengkapi lebih seperti itu. Bukan hanya buku, bukan hanya itu. Jadi sarana, mungkin kalau saya pribadi, saya pengajar kimia Bapak Ibu. Jadi saya itu membawa namanya media poster, media sarana koran dan sebagainya. Kan sekarang itu paling hebat-hebatnya berita namanya perang Rusia Ukraina seperti itu. Jadi dampaknya bom itu bagaimana, dampaknya terbakaran itu bagaimana seperti itu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bergotong royong. Jadi mereka ingin kita menciptakan mereka itu saling kerjasama Bapak Ibu. Kan ketika kita mengajar, saya sendiri pribadi, ketika saya mengajar anak rame itu saya marah dulu Bapak Ibu, marah banget seperti itu. Ketika saya ikut di kelas ini ternyata yang rame itu bukan rame sendiri kadang-kadang. Ada yang satunya berdiskusi dengan temannya, ini nggak paham ini bagaimana caranya dan sebagainya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada yang juga memang ada rame sendiri, tapi kita tegurnya bagaimana? Jangan punishment, jangan langsung hukuman, kita tegur pelan-pelan, jangan ditegur di depan umum Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bisa membuat down mental mereka Bapak Ibu. Jadi panggil, kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu. Jadi kayaknya bapak ini kok kayaknya seperti orang tua saya ya. Padahal di pondok itu jauh dari orang tua Bapak Ibu. Jadi mereka butuh perhatian banget kepada kita seperti itu. Oke, yang selanjutnya kreatif. Jadi apa? Kita harus bukan siswanya yang juga kreatif, tapi gurunya juga berkreatif. Jadi kalau seandainya berubah lagi kurikulumnya, ganti lagi bukunya, ganti lagi. Kita harus kreatif. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Contohnya saya sendiri ketika praktek itu nggak harus pakai modul Bapak Ibu. Jadi praktek uji daya hentak listrik seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada larutan garam, ada larutan cuka, nggak harus kita beli Bapak Ibu. Nggak harus kita beli. Jadi dari kakak-kakak angkatannya kita gunakan fasilitasnya, dan itu kemarin itu bukan pakai gelas kimia, nggak pakai apa, tapi pakai botol aqua gelasan seperti ini. Jadi alhamdulillah bisa terpenuhi. Tujuan pelajaran pada saat itu bisa terpenuhi seperti itu. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada, manfaatkan lingkungan yang ada untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran kita di dalam seperti itu. Tidak usah
saya dulu pernah menuntut ke kepala sekolah, Pak, tolong lab harus dilengkapi Pak. Kebutuhan sekolah dengan kebutuhan kita berbeda, Pak. Kebutuhan sekolah mana yang paling urgent dulu, baru yang kebutuhan guru seperti itu. Jadi kita harus kreatif sendiri. Kalau seandainya nggak ada beker gelas, bisa gelas air minum seperti ini. Kalau seandainya kita butuh air garam, nggak usah repot-repot, kita bawa sendiri dari rumah seperti itu. Untuk menyiapkan seperti itu, cuka bawa sendiri bisa seperti itu. Insya Allah kita sama siswa itu lebih mengena kepada mereka seperti itu. Dan juga mandiri. Juga hanya siswa yang harus mandiri, tapi juga gurunya harus mandiri juga. Dulu saya ketika tidak ada buku paket, diam vakum, nggak ada pembelajaran di kelas seperti itu. Kenapa? Menyusun RPP dan sebagainya dari buku modul seperti itu. Tapi kita harus bergerak sendiri, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita membuat modul sendiri seperti ini. Memang butuh waktu, Bapak Ibu. Memang butuh menyita waktu kita. Tapi kita menentukan pilihan kita sebagai guru. Jadi kita mempertahankan pilihan kita sebagai guru. Bagaimana melayani siswa seperti itu. Jadi meluangkan waktu kita untuk membuat modul, membuat RPP, walaupun tidak ada guru, tidak ada buku paketnya di sekolah, kita sudah ada seperti itu. Oke, dan bernalar kritis oleh itu. Jadi siswa dan guru dituntut bernalar kritis. Bagaimana kita mewujudkan kreativitas, kritis dan sebagainya. Jadi menunjukkan pertanyaan di kelas itu aktif, di kelas itu hidup seperti itu. Oke. Selanjutnya disiplin positif. Yang pertama, di dalam disiplin positif di awal, itu dalam budaya kita, kata disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi harus patuh seperti itu lagi. Kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus seperti itu ya. Harus masuk jam 7, harus pulang jam 1. Padahal selesai sebelum jam 1. Itu kan harus disiplin seperti itu kata. Yang kedua, ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Yang dimaksud kebijakan universal ini mandiri. Dia bersifatnya kreatif, aktif, kritis, bernalar dan bertanggung jawab seperti itu. Dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya motivasinya berada di dalam diri sendiri, sadar. Ini harus termotivasi sendiri seperti itu. Jangan sampai siswa itu dipaksa untuk motivasi. Ayo belajar, ayo seperti itu. Jadi bagaimana? Bukan ekstrinsik, bukan di luar, bukan dari Bapak Ibu. Boleh di awal itu kita memang motivasinya kepada siswa itu secara ekstrinsik. Tapi akhirnya kita menyadari mereka untuk berkembang, mengungkapkan dan mau apa sih menceritakan masalahnya dalam kesulitan belajarnya dan sebagainya. Jangan sampai mereka ketakutan untuk mencurhatkan apa kesulitannya dalam kelas seperti itu. Oke, kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa kita itu ya manusia juga, Bapak Ibu. Juga butuh apapun yang kita butuh seperti itu. Pertama, ya bertahan hidup. Betul, bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Coba kita sendiri sama istri saya semuanya tidak dikasih sayang, tidak diterima di rumah, luar biasa sekali stresnya. Betul kan Bapak Ibu ya? Iya. Sama dengan siswa kita. Kalau seandainya assalamualaikum, mohon maaf Bapak terlambat, apakah langsung diusir? Apakah langsung dihasilkan ke BK? Enggak Bapak Ibu. Tolong nanti kita duduk bersama, nanti setelah pembelajaran selesai mungkin duduk bersama dengan siswanya bagaimana siswanya. Jadi mereka butuh kasih sayang kita dan rasa diterima. Ternyata saya telah tadi diterima ya. Kan seperti itu, merasakan seperti itu. Mereka merasakan seperti itu. Ternyata saya telah itu salah. Saya harusnya seperti ini dan seperti ini, seperti itu. Jadi berpikirnya mereka itu luas seperti itu. Dan penguasaan. Jadi mereka itu bukan penguasa di dalam kelas, tapi mereka itu wajib diketahui apa aja yang jadi kebutuhannya. Jadi di dalam kelas itu biar hidup katanya
para ahli itu, yang pertama kita harus tahu kebutuhan siswa Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus tahu minat siswa itu belajarnya bagaimana. Ada yang pada saat pembelajaran berlangsung butuh namanya pembelajaran di lingkungan. Saya kan sayang itu Bapak Ibu. Jadi kita harus keluar, udahan di dalam kelas. Boleh. Asalkan kita pada saat itu kita izin ke kepala sekolah, boleh tidak mengadakan pembelajaran di luar kelas? Boleh, insya Allah diperbolehkan. Asalkan kita teratur, tertib dan sesuai kondisi seperti itu. Jangan sampai sembrono. Boleh. Dan itu senang untuk siswa. Contohnya untuk unsur dan senyawa, kita memang butuh di luar, bukan hanya di kelas seperti itu. Jangan sampai kaku seperti pelajaran kaku, jangan. Kita lurus. Oh ya teman, anak-anak sekalian, sekarang pembelajaran unsur dan senyawa. Kira-kira tahu enggak apa itu unsur? Kira-kira tahu enggak apa itu senyawa? Enggak tahu apa? Kita bisa bawa kreatif apa ya? Contoh salah satu apa? Ini batu. Tahu enggak batu? Tahu enggak ini air? Dia menceritakan, dia biarkan dia cerita. Bahkan itu salah, benar enggak apa-apa seperti itu. Kita sempurnakan nanti. Oh ya, kalau seandainya kita ingin tahu lebih detail, kita keluar. Yuk kita belajar di sini yuk. Seperti itu bersama di sini kan enak seperti itu. Ya, lebih hidup lah ketimbang kita bosan sekali. Siswa itu ketika belajar di kelas satu hal yang penuh bosan kayaknya. Iya betul ya, bosan sekali. Ingin keluar kayaknya permisi terus kayaknya. Permisi terus dan seterusnya itu. Oke. Kebebasan dan kelima kesenangan. Jadi kalau mereka sudah bebas, mereka diajari seperti ini, bukan bebas tapi ada aturan, tapi bebas sesuai dengan kesepakatan gitu, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah dan sebagainya seperti itu. Dan dengan mencapai 4 ini, mereka akan mewujudkan kesenangan mereka dalam belajar. Insya Allah tidak ada yang tidur. Semua tidak ada yang gitu. Kenapa? Karena kebutuhan mereka dipenuhi oleh kita dan minat mereka sudah dipenuhi oleh kita, dan apapun yang mereka butuhkan kita fasilitasi. Kalau sudah semuanya kebutuhannya mereka fasilitasi, tidur enggak mereka? Enggak, insya Allah seperti itu. Kayak tanpa ya saya ingin ini dipenuhi semua. Semangat enggak? Pastinya semangat seperti itu. Oke. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi bagaimana pengertian dasarnya motivasi, yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu namanya motivasi itu. Terus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman seperti itu. Yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau dipaksa, kalau kamu besok kalau kamu besok tidak bawa buku, saya akan berdirikan di lapangan. Takut kan Bapak Ibu? Semuanya bawa buku kan seperti itu. Kalau kamu besok masih tidur di dalam kelas, saya sanksi kamu keliling lapangan. Takut juga seperti itu. Jadi kayaknya apa ya? Selalu tertekan, di bawah tekanan seperti itu. Jadi memang mereka pasti nurut seperti itu, Bapak Ibu. Tapi mereka tertekan. Tidak bakalan sadar sampai selamanya, sampai mereka lulus, sampai mereka berkeluarga masih ingat. Oh ini bapak tukang sanksian seperti itu. Jadi tukang cap seperti itu. Oh seperti ini. Bercerita akhirnya menjadi amal, bukan amal jariah yang baik, malah amal jariah yang buruk seperti itu. Jadi bukan pahala yang kita dapat, dosa terus mengalir ke mana-mana seperti itu. Jadi kita menciptakan bagaimana kita menciptakan pahala jadi bukan dosa jariah seperti itu. Oke. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ada siswa, kamu contohnya si A, saya bilang, kamu kalau seandainya ulangan dapat 100, kamu dapat hadiah dari saya. Dapat nasi 3 buku, dan dapat baju, dapat sepatu dan sebagainya. Pasti mereka termotivasi, betul. Tapi motivasinya ingin imbalan seperti itu. Apa yang tujuan kita untuk mencapai motivasi ini didik ya, nomor 3 Ibu, yaitu adalah penghargaan, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi di dalam diri mereka, Ibu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi
tujuan sekolah itu apa? Nah, contoh Bapak Ibu. Tujuan kamu sekolah itu apa? Terus apa yang kamu inginkan dari sekolah ini? Setelah kamu selesai sekolah, ingin kemana? Ingin melanjutkan kemana? Atau bagaimana? Seperti itu. Jadi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan itu dia, saya sekolah ingin ini, saya sekolah ingin jadi dokter, saya sekolah ingin jadi guru kimia, saya sekolah ingin presiden. Yang saya lakukan di sekolah harus seperti ini untuk jadi presiden, katanya Pak Aan seperti itu. Jadi saya harus termotivasi diri sendiri, jangan sampai ada paksaan seperti itu. Jadi ketika ada seperti itu, Pak Aan, saya pasti ya, kayak Pak Jokowi kemarin tuh yang bercerita. Jadi saya jadi presiden bukan saya hebat katanya, tapi melainkan dari guru-guru kita yang terlahir dari situ seperti itu. Dia merasakan ada kebutuhan guru, seorang guru seperti itu. Jadi kita menimbulkan bagaimana mereka menjadi Jokowi selanjutnya, bukan Jokowi selanjutnya, tapi merasakan kebutuhan guru seperti itu. Oh ternyata guru saya hebat bukan karena saya merasa diri saya hebat, tapi karena berkat didikan guru, berkat asuhan guru, berkat sentuhan mediknya guru bisa menunjukkan saya seperti ini, seperti itu. Oke. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu bisa ada yang gagal, ada. Yang pertama adalah hukuman. Jadi hukuman itu menyakitkan. Jadi saya masih ingat dulu pada saat saya jadi santri alumni. Jadi pada saat saya telat itu digunting, masih ingat sekarang. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun, masih ingat digunting sampai gundul seperti itu. Itu namanya menyakitkan, namanya hukuman seperti itu. Ya tidak nyaman. Jadi berbeda dengan di kelas semuanya. Yang lainnya aman, yang lainnya rapi. Akhirnya rambut saya itu ya digundul-gundul gak jelas seperti itu. Terus memaksa. Jadi muridnya itu merasa ketakutan, bukan mereka senang, mereka bergerak sendiri enggak, tapi ketakutan dan memaksa. Memang hukuman memaksa. Contoh ketika ada polisi menembak polisi yang dihukum mati kan, seperti itu. Jadi pemaksaan seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahan, jadi takut sekali melakukan kesalahannya, pasti berbohong, banyak alasan. Ketika telah kena hukum banyak bohongnya, takut dihukum. Jadi tidak merasakan kita curhat, saya telat Bapak karena seperti ini, bagaimana solusinya Bapak biar saya tidak telat. Tidak pernah menyatakan seperti itu, takut. Iya, ayo jawab, seperti itu, nunduk, mau dipukul, dia nunduk lagi, seperti itu ya Ibu ya. Murid menjadi rendah diri, kayaknya pas penakut terus, seperti itu. Di pelajaran kimia takut, di pelajaran fisika takut, di pelajaran matematika takut, di pelajaran kitab tambah takut seperti itu. Di pelajaran Al-Quran tambah mengerikan juga, Pak. Sekolah itu bagaikan neraka buat mereka. Jangan sampai seperti itu, ya. Oke. Bukan saya bukan tapi pembelajaran yang saya alami dari proses saya sebelum jadi guru bergerak menjadi sampai yang saya alami sekarang seperti itu. Penghargaan juga tidak efektif, Bapak. Tidak efektif. Kenapa? Setiap ada pembelajaran Bapak, mana penghargaannya? Saya kan dapat 100. Bapak, mana penghargaannya? Saya kan maju di depan. Bapak, mana penghargaannya? Saya selalu ada reward seperti itu yang ditagih. Seperti itu. Akhirnya apa? Mereka kayaknya bukan katanya orang sekarang itu mata duitan seperti itu. Enggak. Seperti itu. Bukan seperti itu yang kita munculkan. Merusak hubungan. Jadi ada sifat ini. Si A maju melulu oleh nasib melulu nyaman maju si A seperti itu. Hanya jadi pembicaraan viral sesama temannya, pas viral banget seperti itu. Mematikan kreativitas siswa. Jadi siswa hanya si A siswa ngomong sama Bapak Ibu, jangan. Jadi kan semuanya itu menjadi fasilitas mereka. Papan di depan itu bukan untuk si A menurut saya pribadi. Jadi kalau siswa saya itu 30, siswa 30 itu milik papan itu adalah milik mereka seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking. Kamu nanti kalau seandainya nggak bawa buku pelajaran, ranking 30 seperti itu. Lalu aku belajar terpaksa. Kamu nanti kalau seandainya tetap tidak patuh pada saya sebagai guru, kamu nanti tidak naik kelas. Tuh bahaya. Padahal orangnya pintar, tapi karena ada kesalahan sedikit aja, mereka divonis tidak naik kelas, nilainya rendah. Sampai nangis tuh Bapak Ibu.
Betul, siswa saya itu ada yang sampai nangis seperti itu. Ditanyakan kenapa? Saya Pak seperti ini Pak, gara-gara saya seperti ini, saya nilainya dikecilkan Pak, jadi tidak naik kelas Pak. Saya berjuang Ibu dan alhamdulillah mereka naik seperti itu. Oke, konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Bagaimana kita biar disiplin kita itu sukses ya? Yang pertama ya penguatan jangka pendek, konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu, penguatannya hanya jangka pendek Bapak Ibu. Hanya apa namanya? Jadi kalau kamu, jadi ada konsekuensinya. Jadi kalau kamu tidak bawa buku, maka konsekuensinya, seperti itu. Maka itu bisa penguatan jangka pendek ke siswa, sekecil seperti itu. Tidak bakalan dalam diri tidak tertimbul seperti itu. Perlu mentoring berkelanjutan. Jadi setiap hari kita kasih tahu ini loh, kalau kamu telat konsekuensinya seperti ini. Kamu seperti itu. Belum ada namanya leader atau belum ada sifat kepemimpinan kepada mereka. Jadi kita mewujudkan sifat kepemimpinan mereka seperti itu. Menstimulus atau merespon. Jadi mereka kadang-kadang merespon, kadang-kadang tidak dan sebagainya seperti itu. Murid menghormati peraturan. Jadi siswa itu benar-benar menghormati peraturan. Tapi ya kembali lagi tadi, jangka pendek, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi mereka tidak sempat untuk merenungi kesalahannya. Ternyata belum seperti itu. Lanjut ke yang restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Bagaimana contohnya? Si A tidak bawa buku pelajaran, kita panggil Bapak Ibu. Jangan sampai kita panggil, kita duduk bersama. Halo, bagaimana nak, kamu kok tadi kayaknya seperti itu, bisa seperti itu. Kayaknya tidak bawa buku pelajaran. Tapi kenapa nak? Apa alasannya? Seperti itu, bisa seperti itu. Jadi lemah lembu aja dulu seperti itu. Terus yang kedua, kamu tahu enggak nak, kalau seandainya kamu itu tidak bawa buku itu apa? Iya Bapak, saya tidak bisa nulis dan sini. Kalau seandainya kamu tidak bisa nulis seperti ini, maka kamu mewujudkan impiannya kamu itu bisa enggak? Jadi kayak penyadaran diri gitu. Jadi buat mereka itu sadar diri Bapak Ibu seperti itu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi mereka kalau sudah merenungkan dirinya, oh iya ternyata saya kalau seandainya tidak bawa buku, maka saya tidak bisa mencatat apa yang saya belum paham di dalam kelas seperti itu. Murid menghormati dirinya dan orang lain, jadi menghargai, saling menghargai. Jadi orang yang audio di depan mendengarkan, orang yang visual juga di depan. Orang yang kinestetik biasanya mundur ke belakang sedikit. Kenapa? Karena mereka menggambar, dengan menggambar bisa paham dan sebagainya. Jadi contoh ya, saya sendiri ada namanya pemateri namanya struktur atom. Yang lain ada yang mencatat ada yang suka menggambar. Jadi dari gambar itu mengumpulkan kata-kata yang sama persis yang ditulis oleh teman-teman. Seperti itu, kreatif sekali. Jadi mau atom itu bentuknya bola pecel, tidak usah ditulis atom itu bentuknya bola pecel. Mereka cuma menggambarkan. Kayak lereng nak gambar. Iya Bapak, karena katanya Bapak tadi dan katanya teman-teman yang sudah diskusi kemarin, atom bentuknya bola pecel. Jadi saya ingat, ternyata kelereng itu bola pecel. Jadi saya bawa kelereng. Kan nggak salah ya Bapak Ibu. Coba deh, masukkan dulu jam pembelajarannya. Oke. Yang selanjutnya teori kontrol. Dirinya memegang kontrol Bapak Ibu. Jadi apa yang saya harus lakukan tidak sama dengan orang lain atau temannya yang mereka lakukan seperti itu. Saya lebih hebat dalam menggambar. Saya harus menggambar. Materi apa aja? Contohnya bercerita. Jadi ada yang ketika ada materi bahasa Indonesia kemarin diaplikasikan di kelas, itu ada namanya baca cerpen. Jadi ada gambarnya, itu bukan menulis mereka, tapi siswa terus dikasih kayak komik tuh ya. Kayaknya bercerita seperti itu. Bagus. Itu masuk juga kan di tujuan belajarnya seperti cerpen. Jadi ada yang nulis banyak, ada yang nulisnya warna merah, hijau, kuning, hitam dan sebagainya. Itu ada yang nulis seperti itu, ada yang gambar, ada yang suka gerak-gerak, ngobrol-ngobrol seperti itu cerpen seperti itu. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi saya salah, saya ini, saya akan memperbaiki seperti itu. Itu yang diinginkan, sifat kepemimpinan mereka seperti itu. Jadi kalau sudah seorang pemimpin,
Siapa yang menyalahkan seorang pemimpin? Tidak ada, hanya diri sendiri. Betul kan? Untuk menimbulkan seperti itu, untuk menimbulkan jiwa kepemimpinan, maka kita ya harus institusi seperti itu. Kenapa kok harus institusi? Ya, nanti dijelaskan sama Bapak Taufik seperti itu. Pendekatan restitusi menurut para ahli, ini Gosen tahun 2004 di dalam bukunya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Salah satu contoh, siswa saya, si A, siswanya tidur, terus bapaknya memang. Ya, saya contohkan A aja, karena nama saya kan A, si A tidur. Jadi ketika dia tidur di lingkungannya itu masih mereka bermasalah, betul kan itu. Jadi kalau siswa bermasalah seperti itu, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita membuat kembali berbaur di lingkungannya dan menjadi lebih baik seperti itu. Oh, mana? Sebentar, saya panggil. Si A, bentar, keluar sebentar. Itu boleh, seperti itu. Keluar di luar kelas. Benar itu. Alasannya apa kok tidur? Tahu kan ketika kamu tidur sih temannya bagaimana? Merasa dirugikan enggak? Oh ya, ternyata merasa dirugikan. Terus bagaimana kamu menyikapinya biar teman-temannya kamu itu tidak risik lagi kepada kamu? Oh, saya minta maaf. Bilang seperti itu untuk menunjukkan, bilang saya minta maaf ke teman-teman dan tidak mengulangi lagi. Maka mereka tidak bakalan tidur lagi seperti itu. Jadi semangat. Oh ya, saya aman tidur merasa mengganggu teman saya pada saat pembelajaran, maka saya tidak boleh tidur. Kesimpulannya seperti itu. Bukan dipaksa kamu tidur, jangan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Seperti itu. Bukan saya kalau seandainya tidur harus tidak ada penebusan dosa seperti ini. Yang kita ada belajar dari kesalahan. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan menjadi yang lebih baik seperti itu. Memperbaiki hubungan. Jadi untuk hubungan dengan temannya itu tercipta kembali. Dengan apa? Minta maaf, tidak mengulanginya lagi dan sebagainya. Namanya manusia tetap ada kesalahan. Sedikit pun. Saya sendiri mungkin ketika saya menjelaskan di sini pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Tapi saya tetap namanya manusia, tetap saya memohon maaf dan dibagi minta maaf kepada Bapak Ibu dan sebagainya. Ini adalah sifat saya, sifat kotoran manusia yang selalu salah. Dan seperti itu ya. Tawaran bukan paksaan, menawarkan solusinya. Bagaimana kalau seandainya kamu minta maaf? Kalau seandainya kamu bisa diam, bagaimana ya Pak ya enaknya biar saya itu sama teman-teman diakui lagi dan masuk dalam kelas dihargai lagi. Oh gini mungkin. Bagaimana kalau seandainya kamu seperti ini dan ini kata temannya? Oh ya gitu ya Pak. Seperti itu muncul seperti itu. Yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun, kita harus wajib menuntun. Bagaimana menuntunnya? Membimbingnya dan bagaimana caranya mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu kurang benar, bukan salah. Jangan menjustifikasi semua pertindakan itu ada salah, benar dan sebagainya. Kurang benar, kurang tepat, kurang sempurna seperti itu. Oke. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa yang kebutuhan dasarnya? Ya salah satunya ya minta maaf. Seperti itu kita memperbaiki kesalahannya. Fokus pada karakter yang bukan tindakan. Bagaimana kita membentuk karakter mereka? Bagaimana kita mewujudkan biar mereka itu sadar seperti itu. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan konsekuensi yang kita tanamkan, tapi solusi. Bagaimana membuat mereka itu menimbulkan solusi. Oh saya seharusnya mungkin seperti itu di dalam benak mereka. Saya seharusnya seperti ini. Seperti itu. Perbedaan pertama ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Kan banyak yang seperti ini. Oke. Hukuman. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang bendera hormat mengadakan pasti mereka juga betul tidak mengerjakan PR pasti. Tapi tadi kembali lagi denda, awas. Iya.
awas kalau sudah nanti saya jadi guru dan ada siswa dan Bapak itu punya anak jadi murid saya, awas. Walaupun tak salah saya mencium bendera, dendam bergilir namanya, seperti itu. Guru marah dan murid menjadi takut. Guru ini yang benar. Kalau seandainya pas guru membawa protokol itu dalam kelas, blus gitu, seperti itu. Ada muncul blus gitu. Ada protokol keluar yang protokolnya itu. Takut protokol Bapak Ibu. Bukan sadar mereka untuk belajar, tapi takut protokol akhirnya mulai seperti itu. Terpaksa. Belajar sangat terpaksa. Konsekuensi. Guru memberikan yang selanjutnya konsekuensi Bapak Ibu. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Biasanya ya, salah satu contoh, saya punya ponakan Bapak Ibu di sekolahnya itu lupa ada bawa buku seperti itu. Jadi konsekuensinya itu menulis perkalian 1 sampai 10 itu 4 kali. Jadi totalnya berapa ya seperti itu. Jadi sangat menyiksa mereka. Jadi akhirnya apa? Bapaknya dimarah-marahin, ibunya dimarah-marahin. Cendi cendol semua keluar sih bos ibu kan seperti itu. Akhirnya menjadi korban selanjutnya. Mbahnya dimarah-marahin, terus pamannya juga dimarah-marahin. Dia mak salah, cek senjata. Atau malahnya lah salah seperti itu. Cuma dan sebagainya. Henti ya seperti sekolah dengan sampai bilang seperti itu. Oke, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Betul. Guru memang tegas, tapi jangan sampai mereka dendam, mereka punya unek-unek yang ketika full langsung loncat seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk restitusi bagaimana? Restitusi guru menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Ayo, apa yang kamu inginkan sebelum belajaran seperti ini? Kalau seandainya saya ngasih PR seperti ini, apa yang kamu inginkan? Oh, saya seperti ini, Pak. Seperti ini. Oke, silahkan. Ada yang mengerjakan perhitungan semuanya 1 kali 1 sama dengan 1 seperti itu. Boleh pakai kertas seperti itu. Tapi ada yang bisa bawa lidi seperti itu, bisa disambung 1 kali 1 menjadikan disambung jadi 1 Pak. Bisa. Ada yang bawa benar kreatif. Ada salah, ada salah. Tapi apa konsepnya 1 kali 1 sama dengan 1 itu dia belajarnya kan tercapai seperti itu. Nah, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi terbuka. Ayo, jangan menutup diri ya. Oh, tak bisa masuk kelas di sini, tak bisa. Oh, tujuan belajaran gak bakalan tercapai. Jangan sampai pesimis, optimis kita. Selalu optimis. Oh, walaupun siswa G, di situ kan ada, kalau di sekolah saya ada A, ada sampai G seperti itu. Kalau G itu ya luar biasa, butuh kasih sayang, butuh sangat-sangat kasih sayang seperti itu. Jadi kalau A mungkin sentuhan sudah cukup mengerti itu. Jadi kalau yang gitu memang butuh kasih sayang. Jadi jangan pesimis, kita ya kasih butuh waktu yang lebih banyak seperti itu. Oke. Mungkin yang nomor 5, posisi kontrol restitusi saya bisa dijelaskan oleh Bapak Taufik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 posisi kontrol restitusi. Barusan sudah dibahas panjang lebar sama Pak Aan tentang restitusi. Kalau misalkan saya kembali lagi ke restitusi untuk lebih, nah ini pendekatan restitusi. Seperti yang ada di sana, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu sering menemukan siswanya yang bersalah pasti. Betul Bapak Ibu ya? Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan, maka yang diharapkan saat ini adalah pendekatan restitusi. Jadi kalau kita sebagai guru menemukan murid bersalah, maka yang harus kita lakukan sesuai dengan modul budaya positif yang telah kami pelajari di dalam pendidikan program guru bergerak, itu adalah dengan menggunakan pendekatan restitusi. Apa pendekatan restitusi ini? Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang melakukan kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
kuat. Ini menurut pendapatnya Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, kalau kita menggunakan pendekatan restitusi ketika anak itu melakukan kesalahan, maka kita tidak menebus kesalahan itu, tetapi belajar dari kesalahan. Mana lebih baik Bapak Ibu? Menebus kesalahan dengan belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan itu pasti lebih bagus. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau misalkan ada orang yang bersalah pada kita, maka tentunya hubungan kita dengan orang tersebut akan terpecah belah. Betul? Betul. Tetapi kalau kita menemukan murid kita melakukan kesalahan, kita kan kadang jengkel. Jadi kalau kita pakai pendekatan restitusi, maka kita sekaligus juga memperbaiki hubungan kita sebagai guru dengan murid yang melakukan kesalahan. Apakah hanya karena murid bersalah kemudian kita menjaga jarak atau membuat hubungan yang tidak baik dengan murid? Kan tentu tidak. Betul kan Bapak Ibu ya? Benar Ki. Kemudian lanjut. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat anak yang melakukan kesalahan itu mau berubah menjadi lebih baik, kita tidak perlu memaksa sebenarnya. Karena paksaan, apalagi seperti yang disampaikan Pak Aan Fauzi, kita paksa dengan hukuman, kita paksa dengan konsekuensi, maka murid tersebut akan melakukan kedisiplinan yang tidak sukses, katanya ya Pak Aan ya, tidak akan pernah sukses. Kadang ada sukses kalau pakai konsekuensi itu, tapi suksesnya jangka pendek, dan kita butuh setiap hari memonitor murid tersebut. Selalu harus diingatkan, anak-anak sekarang upacara harus lengkap atributnya mulai dari topi dan lain sebagainya. Harus diingatkan terus setiap hari kalau kita pakai hukuman dan konsekuensi, apalagi penghargaan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam lingkungan budaya sekolah yang setiap tahun itu mengadakan Haflatul Ikhtibar. Pasti kita selalu memberikan penghargaan di sana. Tetapi kalau dipelajari lebih dalam, ini bukan berarti saya mengajak para ustadzah untuk menstop Haflatul Ikhtibar, tidak. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi yang dikaji di sini masalah penghargaannya. Penghargaannya Bapak Ibu. Sudah terkait hal itu tidak perlu panjang lebar. Kita lanjut ke restitusi dulu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak kalau melakukan kesalahan, kita tuntun anak tersebut agar melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Jadi lihat pada diri anak tersebut, mereka bisa melihat, oh saya begini ternyata salah, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri saya. Saya seharusnya seperti ini. Jadi kita tuntun mereka untuk melihat ke dalam, bukan melihat kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan yang dilakukan anak pasti punya alasan. Pasti punya alasan. Jangan hanya karena ada. Biasanya kalau saya pribadi dulu Bapak Ibu, sekarang barangkali iya juga sih sebenarnya. Dulu kalau saya menemukan anak, saya hanya karena mau berangkat sekolah terlalu narik biasanya ya, terlalu kesiangan. Istri saya itu biasanya mempersiapkan sepatu sama kaos kaki saya biasanya. Dilap-lap, kemudian karena tidak keburu dilap jadi kesiangan. Biasanya saya marah-marah, jengkelnya sampai ke sekolah. Nyampe di sekolah, saya menemukan anak melakukan kesalahan, main terobos, tidak berpikir ke masalah restitusi. Gitu. Jadi kemudian selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi jangan langsung diberi tindakan, apalagi tindakan kekerasan Bapak Ibu. Fokus pada karakter anak tersebut, kebutuhannya apa, kenapa kok bisa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya apa? Agar anak tersebut bisa mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian berikutnya, ini sudah dibahas panjang lebar ya. Kalau hukuman jelas tidak efektif. Konsekuensi bisa sukses Bu. Anak itu disiplin, tetapi
jangka pendek. Artinya apa jangka pendek? Kalau misalkan anak tersebut keluar dari sekolah, maka anak tersebut akan lupa dengan dirinya, bahwa dirinya itu harus betul-betul disiplin. Tetapi kalau pakai restitusi, ini jangka panjang. Di rumah, anak juga akan membiasakan diri untuk bersikap disiplin. Kemudian, kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. 4, pemantau. 5, manajer. Selama ini kalau boleh saya nanya, Bapak Ibu posisinya sebagai apa kalau menemukan anak tidak disiplin? Sebagai apa Bapak Ibu? Silakan dirasakan sendiri. Penghukum. Oh, iya. Ada yang sebagai pembuat rasa bersalah? Belum ada ya? Pemantau, teman, penghukum semua ya Bapak Ibu ya. Berarti ini polisinya murid ya Bapak. Jadi baik Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana posisi kita itu kalau misalkan kita menggunakan pendekatan restitusi agar kedisiplinan murid itu bisa sukses? Harus di posisi kontrol yang seperti apa? Lanjut dulu Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misal saya punya contoh kasus. Murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Misalnya ya. Ini contoh kasusnya. Maka kita misalnya kalau misalkan sebagai penghukum, tidak jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Kalau kita sebagai penghukum, maka seakan-akan kita berkata, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi kalau ada anak pada saat upacara misalkan atributnya tidak lengkap, kemudian karena tidak mematuhi aturan, kemudian dia dipanggil, kamu harus berdiri di depan barisan, tidak boleh gabung ke barisan. Kan bisa seperti itu. Ini hukuman. Kalau kita sebagai penghukum, posisi kontrolnya. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka seakan kita berkata, berapa kali Bu Guru harus ngasih tahu kamu, nak, Bu Guru kecewa sama kamu. Kata-kata seperti ini berarti posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita ada anak bersalah misalkan di dalam kelas, kemudian kita ngomong ke anak itu, berapa kali saya harus bilang ke kamu, gitu ya. Kemudian Bu Guru kecewa sama kamu, kan anak tersebut merasa bersalah. Jadi posisi kita pada saat itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, maka kata-katanya seperti ini, ayolah yang tertib anak-anak, buatlah Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Berarti di sini sebagai teman, terindikasi kita menghargai kesalahan mereka. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi antara guru dan murid itu sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya lupa tidak lengkap atribut pada saat upacara, berarti saya harus berdiri di depan barisan sendirian. Nah itu konsekuensinya. Jadi guru sebagai pemantau pada saat itu tinggal bilang, kamu telah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Berdiri di depan, silakan. Nah itu berarti kita posisinya sebagai pemantau. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu yang terakhir. Kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi fokus pada masalah. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, langkah-langkah yang digunakan adalah langkah-langkah restitusi. Kalau kita posisi kontrolnya sebagai manajer. Keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu.
terkait dengan keyakinan kelas ini, kita sebelum belajar dengan murid di awal-awal itu diharapkan membuat sebuah keyakinan kelas. Lalu pertanyaannya, kenapa ya kok bukan peraturan? Dibuat peraturan saja. Kalau belajar dengan Pak Syakur harus belajar yang menyenangkan dengan murid-muridnya, sepakat. Dibuat peraturan, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh datang terlambat. Itu kan peraturan ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok tidak dibuat peraturan seperti itu sekarang? Malah diharapkan kita harus membuat keyakinan kelas. Kenapa? Saya punya 2 pertanyaan memantik Bapak Ibu seperti yang ada di depan. Dari pertanyaan memantik itu, coba saya tanyakan ke Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita harus pakai helm? Kenapa? Aman. Supaya aman dari apa? Dari maling, Dari polisi, dari kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan kita bisa selamat kan ya Bapak Ibu ya. Terus tidak hanya soal ditilang sama polisi, tapi kita juga biasanya kalau pakai helm tidak panas kan ya. Jadi selamat intinya. Nah, peraturannya adalah memakai helm. Keselamatan itu adalah keyakinan. Jelas Bapak Ibu. Tujuan dari peraturan itulah keyakinan. Oleh karena itu di kelas kita sebagai guru dengan murid harus membuat keyakinan, bukan lagi peraturan. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi kalau peraturannya menggunakan helm saat mengendarai kendaraan, maka keyakinannya adalah agar kita selamat. Jadi keyakinan yang dibuat di kelas itu adalah keselamatan. Seperti itu gambaran tentang keyakinan kelas. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan? Ini kan peraturan Bapak Ibu dari pemerintah. Kita harus menggunakan masker pada saat pandemi kemarin. Kita harus menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat. Sekalipun tidak pandemi, saat ini pakai masker kalau di perjalanan malah bagus kan ya Bapak Ibu. Kita sering cuci tangan, pakai sabun, itu sehat. Karena bersih itu kan sehat. Nah, kenapa? Kenapa kok seperti itu? Agar apa? Agar sehat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau peraturannya adalah memakai masker dan cuci tangan, itu peraturan, maka tujuan dari peraturan itu adalah kesehatan. Kesehatan itulah keyakinan. Nanti ada contoh Bapak Ibu tentang keyakinan kelas yang sudah pernah saya sendiri buat dengan anak-anak saya di Sediba. Kemudian lanjut, kegiatan membuat keyakinan kelas 10 ini punyanya Pak Aan ya Pak ya. Bisa diganti dengan slide-nya saya Pak. Yang iya yang itu. Ditampilkan, silakan ditampilkan. Bukan Pak, siapa Pak? Iya, siapa Pak itu? Coba cepat ya. Untung ada cheat ya Pak. Pikir habis. Nah. Caca. Nah ini kalau mantap. Oke, power 8. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Oke. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas 3. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Ini fotonya murid-murid saya Bapak Ibu. Di Sedipa Balangaan. Jadi anak diberikan kertas origami. Apa maunya? Belajar sama Bapak itu maunya gimana anak-anak? Jadi anak-anak itu nulis, saya mau belajar yang menyenangkan Pak, ditulis. Saya mau teman saya menghargai saya pada saat saya bertanya Pak. Karena kadang anak malu bertanya karena sama teman sekelasnya itu dibully. Apa kok kamu nanya kayak gitu? Gampang itu biasanya kan gitu kan. Nah, kemudian setelah mereka semuanya menuliskan harapan mereka, keyakinan mereka, kemudian disuruh tempelin ke kelas.
Dari semua yang diusulkan anak-anak maunya apa, dibuatlah kesepakatan atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Disatukan Bapak Ibu. Kan banyak. Saya di kelas itu ngajar sampai 34 siswa. Jadi tidak mungkin kita harus membuat keyakinan kelas itu sampai 34 keyakinan kelas. Mau ditaruh di mana? Disatukan. Dicari kata yang universal dari kumpulan usulan dari anak-anak itu. Ini kita beri di kelas. Nah, ini keyakinan kelas 3 SD Negeri Palangan Laut 2. Yang pertama, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi kalau misalkan tidak boleh kotor di kelas, masuk ke sini sudah. Tidak boleh buang sampah sembarangan, masuk ke sini sudah. Jadi ini kata yang sudah universal Bapak. Kemudian disiplin waktu. Jadi kalau ada anak nulis tidak boleh datang terlambat, masuk ke disiplin waktu, keyakinan kelasnya. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Guru kalau ngomong, maka anak sudah sepakat harus dihargai. Selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini sudah luar biasa dikenal Bapak Ibu di sekolah-sekolah, pasti harus seperti itu. Belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Jadi kalau misalkan tidak boleh tidur di kelas, itu kan menunjukkan tidak semangat. Masuk ke sini sudah Bapak Ibu. Kemudian saling menghormati sesama. Kalau ada anak tidak boleh membuli temannya. Membuli teman kan tidak menghormati. Jadi saya pilih kata saling menghormati. Saling membantu dan bekerja sama. Jadi anak kalau ada yang tidak dimengerti, ada anak satu misalnya tidak ngerti, tidak jelas dengan penjelasan gurunya, maka bukan malah sama teman-temannya itu di gendeng sarwedang misalnya. Tidak seperti itu. Maka muncullah keyakinan kelas, yaitu saling membantu dan bekerja sama. Yang mengerti saling berbagi dengan yang kurang mengerti. Jadi ada berapa keyakinan kelas tuh Bapak Ibu? Karena kebetulan saya tidak menghitung. 2, 6, 7, 8. Ada 8. Pertanyaan misalnya Bapak Ibu. Pak, saya menemukan ada murid saya melakukan tindakan atau kesalahan yang kalau saya lihat di ke-8 keyakinan kelas yang Pak Taufik buat itu ternyata tidak ada Pak. Tidak masuk ke kata universal yang ada di situ. Misalnya tidak ada ya. Maka apa yang harus dilakukan? Perlu diketahui di sini Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas itu harus selalu setiap saat dievaluasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas hanya 5 misalnya, di sana misalnya disiplin waktu tidak termuat, misalnya tidak ditemukan dari usulan semua siswa misalnya. Lalu kemudian perjalanan setiap hari belajar dengan anak-anak ditemukan anak terlambat. Nah, kita mau melakukan pendekatan restitusi, ternyata tidak ada di keyakinan kelas. Berarti anak kan tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kalau terjadi seperti itu, tidak ada di keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan murid, maka kita harus mengevaluasi dengan cara menambah keyakinan kelas yang baru. Jadi sifatnya tidak tetap Bapak Ibu. Bisa berubah, bahkan bisa ditambah. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini 1, lebih abstrak dari peraturan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Dari pertanyaan pemantik 2 barusan itu kan peraturan. Tujuannya itu adalah keyakinan kelas. Itu yang dimaksud lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal dari berbagai usulan kebaikan dari anak-anak itu. Kalau misalkan terindikasi sama, satukan dalam sebuah kata yang lebih umum, yang lebih universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan sampai ada kita membuat keyakinan kelas malah maksud dari kata itu tidak positif, negatif misalnya. Masa kita mengharapkan murid kita melakukan tindakan yang negatif? Kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Kita punya siswa 20 misalnya, mengusulkan satu-satu, kemudian dibuat keyakinan kelas, dipampang di dinding. Sebanyak siswa juga keyakinan kelasnya. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu.
dibuat sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi kan kita bisa paham sebenarnya Bapak Ibu, karakter murid kita yang dihadapi setiap hari itu kan kita tahu. Ini anak yang kurang mampu dalam segi menghitung, ini dari segi literasi, ini numerasinya kurang, ini lebih ke disuruh saja mempraktekkan baru dia ngerti, daripada hanya sekedar dia mendengarkan. Kan kita bisa tahu kan. Kemudian selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi bukan gurunya yang buat keyakinan kelas, tetapi kita minta pendapat dari murid dan kita sepakati bersama. Sehingga kalau siswa itu melakukan kesalahan, kan tidak sesuai tuh dengan keyakinan kelas, kita mudah menggunakan pendekatan restitusi untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan oleh murid. Proyektor terlalu panas, pastikan tidak Kipas. ventilisasi. Iya, dikipas ya. Ini Ini cara pembentukan keyakinan. sepatu pada. Sebelum saya lanjut, jelas ya Bapak Ibu ya, sudah punya gambaran tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Sudah. Baik. Kemudian ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan langkah-langkah dari pendekatan restitusi. Coba Bapak Ibu saya tanya, barusan sudah mendengar ya, pendekatan restitusi itu apa? Barusan proses menciptakan murid untuk memperbaiki Ya. kesalahan, ya, memperbaiki kesalahan. agar mereka bisa kembali pada Sip, kelompok. mantap, kepada kelompok mereka yang lebih kuat. Bukan malah karena salah kemudian dia jadi minder, terus direnungi Pak Guru Madai, kok saya salah, setelah lambat yang kurang ke afan tentang umi ini Roma misalnya. Nah itu yang dimaksud Bapak Ibu. Kita kan tidak tahu alasan daripada anak yang melakukan kesalahan. Maka di sini dimunculkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini terlalu kecil, tapi saya agak sedikit hafal. Di dalam segitiga restitusi itu langkah-langkahnya kita perlu melakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana ini aktualisasinya, nanti ada video Bapak Ibu. Oh ini pada saat saya ngomong ini dengan murid yang bersalah, inilah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, apa Bapak? Menstabilkan identitas. Di posisi guru bilang yang bagaimana ke murid itu, yang dikatakan dengan menstabilkan identitas, nanti ada videonya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita kan sudah sepakat dengan murid di kelas, sudah punya keyakinan kelas yang dipampang di dinding. Ini loh keyakinan kelas kita yang tidak boleh dilanggar. Tapi bukan aturan, karena anak itu tidak boleh diikat dengan aturan. Karena aturan itu membuat mereka tidak nyaman dan identik dengan hukuman. Hukuman tidak akan bisa menciptakan kondisi disiplin anak itu ke arah yang sukses. Nah itu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang kedua menstabilkan identitas. Dan langkah yang ketiga adalah sebenarnya urutannya begini ya. Ya, menstabilkan tindakan yang salah dulu. Menstabilkan identitas dulu. Lupa. Kemudian validasi tindakan yang salah itu, kenapa kok bersalah? Baru setelah itu menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, di sini contoh. Mau videonya Pak Aan apa Pak Taufik? Sama-sama. Pak Aan lebih keren kayaknya ya. Pak Aan lebih keren. Punya saya dulu ya. Punya saya dulu udah Bapak. Nana, lanjutkan modusnya ya. Silakan lanjutkan modusnya. Ini akan Bapak periksa bukan depan. Waalaikumsalam. Alsis yang dulu nak. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dibully Bapak Ibu ya. Ada konten iya guru.
Anak-anak bukan buku catatan. Anak lanjutkan nulisnya ya. Ini akan Bapak periksa bukan bukan. Waalaikumsalam. Alfin, sini dulu nak. Masih terlambat ya. Saya jadi malu kalau lihat saya ngecek. Ini sudah terlambat. Tidak apa-apa. Tapi Bapak mau kasih tahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan. Ini validasi tindakan yang adalah tidak hanya kamu. Ya, Bapak juga pernah melakukan. Alvin tentunya punya alasan kenapa kamu bisa terlambat. Oh ya, ketiduran. Di mana ketiduran? Di kelas sebelum. Kenapa kok bisa sampai ketiduran Alvin? Belajar apa nih? Semalam tuh tadi malam belajar. Karena Alvin sudah terlambat, tapi kan Alvin melanggar keyakinan kelas kita yang sudah dibuat kemarin sama teman-teman dia. Alvin, keyakinan kelas apa yang sudah di ya, berarti kalau kamu sudah tahu, kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan mengulangi lagi. Terus apa lagi? Dia juga harus berusaha memperbaiki kesalahan Alvin, ya kan? Ya sudah Alvin, jangan diulang lagi ya. Silakan duduk nak. Geser bahan ya. Bahan. Nah, bahan yang mana? Ya, sip. Punya bahan sekarang. Like. Komen. Foto bahannya, bukan video. Video. Tak sempat Pak. Loading. Sebelum lambat ni kan. Guru ni lambat. Cek boleh rabu. Kenapa kok bisa tidak terlambat semua? Cek yang kurun. Takut mereka dihukum atau bagaimana? Ya, Bapak bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukan. Inilah segala kekurangan yang kami miliki Bapak Ibu. Jadi misalkan banyak kekurangannya, maka itulah dari diri kami. Kalau ada lebihnya bisa masuk, itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu semuanya ini luar biasa. Lemot ya. Waktunya gilirannya videonya Pak Aan lemot. Padahal keren ya. Nah, itulah Bapak Ibu materi terkait dengan modul budaya positif yang telah kami pelajari, bahkan kami aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kami bersama anak-anak di sekolah. Selanjutnya sebagai bonus, saya sudah menjanjikan kepada kepala madrasah untuk sedikit memberikan gambaran tentang kurikulum merdeka secara gamblang. Namun sebelum itu kita sharing dulu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Barangkali ada beberapa temuan, kita berbagi pengalaman. Silahkan kalau ada tanggapan, barangkali nanti juga bisa ditanggapi langsung oleh Pak Aan Fauzi Arif. Silahkan Bapak Ibu jika ada hal yang perlu ditanyakan atau ada unek-unek. Saya ingin mencoba menerapkan di sekolah, misalnya di kelas saya. Ini masih ranahnya di kelas ya Bapak Ibu ya. Tetapi juga bisa di dalam ruang lingkup sekolah. Seperti ini yang diharapkan di dalam kurikulum merdeka. Silakan. Ada? Supaya tercipta kolaborasi Bapak Ibu. Ibu Rizkia. Apa kabar Bu Rizkia? Saya ini menangani anaknya Bu Rizkia juga. Zaki ya Bu Rizkia ya. Iya, kebetulan punya keterlambatan tapi luar biasa. Assalamualaikum Ini warahmatullahi rekam, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disebutkan motivasi siswa
agar memiliki daya saing dan hasrat untuk belajar dalam kelas. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Rizky ya. Motivasi intrinsik agar punya hasrat dalam belajar siswa seperti itu ya. Seperti ini Bu. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kita harus tahu Bapak Ibu kebutuhan siswa semuanya, bukan hanya bukan hanya sebagian, tapi semuanya. Biar apa? Biar mereka itu yang saya butuhkan itu sudah tercapai. Apa yang saya inginkan untuk belajar bahasa Indonesia atau sudah dilengkapi. Maka insya Allah mereka akan termotivasi sendiri, Ibu. Oh, maka saya harus seperti ini loh. Maka saya bisa belajar seperti ini. Maka kalau saya tidak tahu, maka saya harus bertanya seperti ini. Seperti itu, Bapak. Untuk kebutuhan siswa sendiri, saya itu butuh kurang lebih 2 minggu, Bapak. 2 minggu untuk pertama kita tanyakan satu persatu. Jangan ditanyakan di kelas lalu, ayo kebutuhan siswa gimana? Enggak. Kita panggil satu persatu. Kamu yang mau dibutuhkan untuk belajar kimia tentang materi ini apa? Terus bagaimana yang harus saya lakukan biar kamu itu terpenuhi kebutuhannya? Oh gini Pak, saya butuh bolpen. Ya ada yang bilang seperti itu. Karena saya tidak punya bolpen Pak, sama orang tua belum ada kiriman. Ini bolpen. Disediakan Bapak Ibu satu bungkus itu. Isinya ya kurang lebih ya mohon maaf, memang tidak terlalu mahal, tapi memenuhi kebutuhan mereka untuk menulis Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ada juga yang bilang, Pak, saya itu audio Bapak, sukanya mendengarkan. Tolong Bapak bawa sondong. Nah, saya beli Bapak Ibu, dan bawa sondong. Ketika ada saya menjelaskan, saya tolong Pak, jangan hanya dijelaskan pakai kata-kata Pak. Tolong dong pakai YouTube Bapak. Boleh Bapak Ibu? Kebanyakan kayak gitu murid saya. Iya, kita harus memenuhi. Yang namanya lagu-lagu itu buat proyektor saya bawakan dari. Iya, nggak apa-apa Bu, itu bagus itu untuk memotivasi intrinsiknya mereka, biar menumbuhkan motivasi pada mereka. Dan insya Allah dengan itu mungkin bisa menumbuhkan dan semangat seperti itu Bapak Ibu. Nah, keberhasilan mungkin 95%, mungkin kegagalan itu mungkin 5%. Pasti ada kegagalan di dalam percobaan Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir bahwa kita itu melangkah itu sudah benar Bapak Ibu seperti itu untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti itu. Ya, makasih Bapak Ibu ya. Oke. Boleh menambahkan Pak Ani? Silakan. Ya, saya juga lupa barusan memperjelas terkait dengan motivasi dorongan ya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sudah dijelaskan sama Pak Aan, motivasi pasti Bapak Ibu sudah tahu. Dorongan anak itu melakukan tindakan ini dan itu karena termotivasi. Motivasi itu ada 2 Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik, intrinsik, ini sudah tidak usah dihafalkan luar kepala. Cuma di sini yang perlu saya tegaskan, bagaimana anak itu memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Boleh kita arahkan agar anak memiliki motivasi ekstrinsik. Apa saja motivasi ekstrinsik? Jelas yang di luar ya Bapak Ibu ya, diantaranya penghargaan, agar murid itu minat untuk belajar di kelas, antusias, kita gunakan media dan lain sebagainya. Boleh, tetapi yang lebih diharapkan lagi adalah motivasi intrinsik. Kenapa demikian? Anak misalnya mau disiplin, itu harus karena motivasi dari dalam diri mereka, bukan karena hukuman tadi, karena bisa kategori gagal ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau muncul dari dalam diri, maka itu jangka panjang kesuksesannya, anak bisa disiplin. Lalu dengan cara apa kita bisa memunculkan motivasi intrinsik seperti yang ditanyakan oleh Ibu Rizky ya? Cara yang kami tawarkan di sini adalah pendekatan restitusi dengan membuat keyakinan kelas.
Sehingga kita ketika menemukan murid itu melakukan tindakan yang salah, kita melakukan langkah segitiga restitusi tadi, yang diantaranya validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu mungkin tambahan dari saya. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Sebelum ke IKM ya, kurikulum merdeka. Singkat saja nanti kalau yang IKM, nanti seperti yang dikatakan Kepala Madrasah, bagi file saja. Saya sudah siap filenya, mulai dari silabusnya apa semuanya ada lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi kami juga mendengar tentang presentasi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Materi yang luar biasa. Tadi kami menyimak itu tentang bagaimana menumbuhkan atau dorongan motivasi kepada siswa agar anak-anak itu memunculkan bagaimana motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, kemudian motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian ternyata itu di lapangan, di sekolah itu kami kebetulan kami itu juga saya sendiri itu mengamati dari dulu sejak kuliah itu mulai dari PPL di sekolah negeri, kemudian di sini mengamati, kemudian di sekolah-sekolah lain itu memang anak-anak itu motivasinya kurang. Kemudian di kampus itu kan ada materinya kurikulum seperti itu. Ada materinya kurikulum, bagaimana di sana menawarkan banyak model, menawarkan banyak metode, kemudian menawarkan banyak pendekatan seperti itu, banyak pendekatan agar anak-anak di kelas itu tidak bengong atau tidak malas untuk belajar, bagaimana guru memberikan motivasi mulai dari memberikan media, kemudian media pembelajaran lainnya, kemudian ada media 3 dimensi, itu banyak sekali. Tapi kenyataannya di kelas itu model-model pendekatan yang diberikan ternyata itu tidak begitu maksimal. Itu pertanyaan saya itu apa penyebabnya kok bisa tidak efektivitas? Kami itu mengamati bukan hanya di sekolah desa saja, tapi di negeri pun juga seperti itu. Ada ketika murid itu ada datang gurunya itu malas maki beda senika. Pak bilang yang sakit pun gigi siapa sih bapak kantor ibu anak mau bisa senika. Apakah memang ini kualitas guru di Indonesia itu kurang maksimal menggunakan model pembelajaran atau pendekatan atau metode itu seperti itu? Ternyata seperti itu. Ya memang ada yang berhasil, tapi seperti yang katakan Bapak itu tadi, hanya beberapa persen seperti itu. Mungkin itu dari kami sebenarnya. Sangat luar biasa sekali dengan penanya. Siapa mereka? Ustaz Pak Nur Hasan. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Nur Hasan. Senika, Ustaz. Memang setiap pembelajaran, setiap kurikulum, setiap apapun metodenya, itu keberhasilannya masih 50-50 Bapak. Seperti itu, maupun dari segitiga restitusi dan sebagainya. Menjadi sempurna, katanya fasilitator kami dan instruktur kami serta Kemendikbudristek itu menjadi sempurna itu karena berkat doa kita kepada siswa Bapak. Seperti itu. Kalau seandainya kita belum pernah menjamah doa kepada setiap 5 waktunya, setiap detiknya untuk mendoakan siswa menjadi yang lebih baik, itu katanya sangat mustahil Bapak. Katanya seperti itu.
memang kita butuh keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas itu sangat butuh, katanya Bapak Taufik. Segitiga restitusi itu memang penting sekali. Tapi apa daya ketika belum dapat namanya hidayah, Bapak, seperti itu. Kalau di sekolah saya itu namanya metode hidayah, itu sangat penting. 100% itu berhasil kalau seandainya sudah Allah memberikan hidayah, seperti itu, Bapak. Jadi kembali lagi, bukan gurunya yang salah, bukan sistemnya yang salah, bukan pendidikannya yang salah, tapi pada diri kita sendiri. Sadar diri, apakah kita mendoakan mereka setiap waktunya. Jujur Bapak Ibu, sebelum saya menjadi guru penggerak, sumpah gak pernah mendoakan mereka, Bapak Ibu. Yang saya doakan istri, anak, ibu, keluarga, gak pernah mendoakan. Jadi pantas, wajar saja siswa saya samburadul, seperti itu. Jadi setelah ada guru penggerak di sini, doa itu yang paling penting, karena paling utama, pekerjaan paling utama adalah berdoa, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan saya itu yakini seperti itu. Mungkin Bapak Ibu setuju ya? Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Pak Topeng mungkin menambahkan? Nomor 1 itu. Iya. Untuk kenapa kok Mungkin bisa itu gagal sebagai ini? sambil lalu saya kembangkan. Siap, terima kasih. Ini Saneka, Anwar Hasaki, paham Ki? Jadi kita itu berhasil tidaknya juga hanya metodenya, Bapak, bukan hanya triknya, bukan hanya pembahasannya, tapi doa kita, seperti itu. Mungkin di negeri sana ada yang berhasil karena doanya, Bapak. Contoh aja kiai, Bapak, kiai kita, Bapak. Kenapa kok mereka itu antusias sekali mendengarkan, mencatat, memberikan, dan semuanya manfaat semua, Bapak. Semuanya apa yang diberikan kiai itu didengarkan dan manfaat semua. Kenapa? Karena kiai itu tidak pernah henti-hentinya berdoa kepada santrinya, Bapak Ibu. Bukan berdoa untuk kesejahteraannya, enggak, Bapak Ibu. Tapi kita malah berdoa untuk kesejahteraan. Belum naik haji, belum umroh, belum beli pajero dan sebagainya, sampai menangis-nangis untuk umroh. Tetapi siswa kita, Bapak Ibu, kehausan doa kita seperti itu. Mungkin Tanya boleh. Berkualitas pertanyaan. Berbobot. Ya, tadi berkenaan dengan keyakinan kelas yang dicontohkan tadi kan, memakai masker tujuannya Selamat kesehatan. Ya, memakai masker itu kan peraturan, sedangkan kesehatan adalah keyakinan. Sedangkan yang dicontohkan tadi misalnya yang dicontohkan tadi ya saling menjaga keberhasilan, ya saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, seakan-akan ini peraturan. Kenapa saling menjaga kebersihan dan keindahan? Apa keyakinannya seperti itu? Ini seakan-akan peraturannya. Disiplin waktu. Apa gunanya disiplin waktu? Kan seperti itu. Keyakinannya di mana? Ya, keyakinannya belum keyakinan menurut saya. Kayaknya peraturan, masih peraturan. Kasih keyakinan nyawa ini semua, Pak. Saya apresiasi, aplaus Bapak Ibu. Mantap, pertanyaannya mantap, membuat saya bingung luar biasa. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa bahasa nih, Pak. ini yang mengatakan bahwa keyakinan kelas yang dibuat ini adalah yang membuat saya dengan anak-anak saya di kelas. Saya dan anak-anak saya di kelas. Itu pertama yang perlu diketahui. Oleh karena itu, barusan juga saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu sifatnya tidak apa ya istilahnya kalau tetap itu. Statis ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu evaluasi. Nah, sekarang ini evaluatornya adalah Bapak Syakur. Oleh karena itu, Pak Syakur hakikatnya bukan memberikan pertanyaan,
tetapi mengevaluasi keyakinan kelas yang saya buat. Terima kasih banyak. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih Bapak Sakur, sangat luar biasa sekali. Yang dipertanyakan ini adalah kenapa kok bilang ini keyakinan kelas? Dari peraturan-peraturan yang muncul dari siswa itu kan ada tadi ditulis peraturan-peraturan yang diinginkan siswa seperti itu Bapak Sakur. Jadi ketika itu dijadikan satu Bapak, dia muncullah namanya rangkuman atau kesimpulan umum bahwa siswa harus saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi ini yang dijadikan keyakinan Bapak seperti itu. Dan ini bisa berubah-ubah katanya Pak Taufik. Karena apa? Kita itu harus fleksibel. Ada kasus setiap kelas, setiap harinya itu pasti ada kasus Bapak Ibu. Dan kasusnya itu berubah-ubah, beda-beda. Itulah keindahan jadi guru Bapak. Selalu senyum sendiri. Ya Allah, macam murid ini kan lagi. Ya Allah, aneka ragam. Seperti itu. Jadi kalau seandainya belum jadi guru, belum pernah merasakan kebahagiaan dunia akhirat seperti itu menurut saya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menjadi guru kayaknya senyum sendiri. Kenapa Mas kok senyum? Alhamdulillah bahagia setelah ngajar. Seperti itu Bapak Sakur. Jadi apa? Saling menjaga kebersihan dan keindahan ini sudah jadi tumpuk menjadi satu. Ketika ada kelas harus bersih, kelas harus bebas dari debu, kelas harus bebas dari nasi bungkus dan sebagainya. Itu kan peraturan Bapak yang diciptakan oleh siswa. Jadi kita gimana kalau seandainya kita yakini dengan banyak peraturan seperti itu, seperti ini diuniversalkan katanya Bapak. Jadi saling menjaga kebersihan dan keindahan seperti itu Bapak ya. Paham ya? Jadi di awal kita dipantik dulu bagaimana kita menggunakan helm, keyakinannya apa biar selamat. Jadi ketika dicari kesimpulan, nanti ada pengerucukan kesimpulan Bapak. Seperti ini, pengurukan kesimpulan itulah yang kita yakini sebagai keyakinan Bapak. Seperti itu, paham ya? Iya Bu. Iya Pak. Supaya clear ya Bapak Ibu ya. Ini kita kan tujuannya bukan mempertahankan pendapat. Ini keyakinan yang saya buat. Nah, jadi terlepas dari segala kekurangan, itulah saya. Itulah saya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan kalau saya baca semuanya, kebetulan memang dari kata-katanya saja terkesan ini peraturan. Betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi perlu diketahui di sini bahwa peraturan ini tidak sepihak. Kenapa saya katakan tidak sepihak? Karena ini muncul dari kesepakatan antara guru, murid, antar murid dengan temannya. Kalau peraturan itu kan identik sepihak Bapak Ibu. Artinya guru membuat peraturan tanpa melibatkan murid. Tetapi kalau kita melibatkan murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang muncul dari keinginan murid itu, maka muncullah keyakinan kelas atau ada garis miringnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Saya juga bingung juga kenapa kok diberi nama keyakinan kelas. Lebih cocok kayaknya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas. Tetapi inilah kenapa Pak? Jangan seperti itu menjawabnya Pak. Maksudnya Iya. Keyakinan kelas itu memang diawal dari peraturan. Betul. Ya. Tetapi peraturan itu tidak sepihak. Ya, yang disepakati oleh siswa. Seperti itu. Mungkin demikian ya Pak Syakur ya. Terus luar biasa membuat kita sama-sama bingung. Sering bahasa. Mungkin selesai dulu Bapak Ibu ya terkait dengan budaya positif. Karena kita harus beralih dengan sekilas singkat tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka, baik MI maupun MTS. Jangan khawatir Bapak Ibu, PAUD juga ada juga. Bisa disinggung di sini. Terkait materi ini tidak apa-apa kameranya dihentikan karena video tidak terlalu lama juga tidak bisa